Iya, boleh diaktifin dulu kameranya ya. Kita mulai aja. Teman-temannya yang lain disuruh gabung masuk. Ya, Vicky, Junita, Lia, Audia. Kita mulai aja ya. Silahkan hidupkan kameranya. Karena ini kakak record buat tugas kuliah. Yang lain boleh hidupin kameranya ya. Kak Zuro. Lia Febriana ada? Lia. Oh, kayaknya nggak ada orangnya. Lia boleh hidupin kameranya, Lia. Vicky. Audia. Adina. Adina hidupin kameranya, Adina. Kakak mulai aja ya, langsung share screen materi kita hari ini. Oh, atau pakai pembukaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga, Kak. Apa kabarnya hari ini? Sekolah atau enggak? Baik, Kak. Sekolah, Kak.
Oh, lagi nggak sekolah ya, berarti lagi free ya, di rumah aja. Ya, Kak. Ini kita perlu perkenalan lagi atau nggak? Mungkin lupa nama kakak-kakaknya, karena ini kita pertemuan kedua ya. Dari kakak dulu. Nama kakak Ade Irma Gustina, biasa dipanggil Ade. Kakak dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Riau. Nah, teman kakak ada Kak Salsa dan Kak Zuhroh, yang di sini tujuan kita di pertemuan kedua ini kakak bakalan share tentang apa aja sih jalur-jalur masuk perkuliahan. Jadi tema kita ini masih tentang perkuliahan. Nah, kakak bakalan share screen materinya, nanti bakalan dijelasin juga sama teman-teman kakak. Sebentar ya. Dan kakak mohon buat adik-adik bisa aktifin kameranya, karena kalau di-record, kamera kalian mati, kaliannya nggak ke-record gitu namanya. Iya, Boleh Kak, dong? sebentar ya, Kak. Ya, nggak apa-apa. Kita semua cewek-cewek aja kok di sini. Ya, Kak, sebentar. Kak Zuhroh mana ini Kak Zuhroh? Sebentar ya, Kak. Kakak share materinya ya, bilang nanti kalau share screen-nya sudah kelihatan. Gimana, udah kelihatan atau belum? Kak Salsa, share screen-nya udah kelihatan? Udah deh. Udah, oke. Adik-adik udah hidupin kameranya atau belum? Kakak lihat dulu ya. Marcella hidupin kameranya ya Marcella. Vicky. Tunggu, Kak. Hujan nggak di sana? Di tempat kalian hujan nggak? Hujan, Kak. Hujan ya. Semoga jaringannya nggak mati ya. Iya, Kak. Oke. Kak, langsung mulai aja ya. Di sini kita bakal membahas informasi seputar sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di mana banyak orang yang berbondong-bondong nih pengen masuk ke perguruan tinggi negeri, karena selain bisa dikatakan bergengsi masuk di perguruan tinggi, juga kita bisa mendapatkan beasiswa. Kesempatan mendapatkan beasiswa itu lebih banyak karena banyak program dari pemerintah yang ditujukan kepada perguruan tinggi negeri dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Nah, lembaga yang menyeleksi masuk perguruan tinggi itu namanya LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang fungsi dan tujuan LTMPT, kemudian jalurnya apa saja, kebijakannya apa, deskripsinya apa, dan tahapannya bagaimana. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih LTMPT itu, yakni sebuah lembaga penyelenggaraan tes yang tetap, kredibel, proporsional, efisien, dan efektif. Jadi lembaga ini dibuat dan diawasi oleh pemerintah, jadi bersifat fleksibel. Nggak ada tuh istilah-istilah orang dalam, tolong dong anak saya dilulusin di perguruan tinggi. Perguruan tinggi nggak ada kayak gitu. Jadi kita itu bersifat transparan ya, karena berdasarkan kemampuan dari masing-masing siswanya. Di LTMPT ini ada peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri, kemudian ada 3 jalur seleksi, itu ada SNMPTN, SBM, dan seleksi mandiri. Sebelumnya ada yang tahu nggak jalur-jalur dari masing-masing ini? Udah pernah dengar atau baru ini dengar? Buat yang kelas 3 nih, yang sebentar lagi mau lulus, udah pernah dengar atau belum? Vicky udah pernah dengar atau belum? Belum. Ada yang kepengen sambung kuliah nggak selesai Ada. SMK ini? Siapa? Ada, Kak. Siapa? Arini? Iya, Kak. Arini mau sambung kuliah? Rencananya iya, Kak. Udah tahu pengen masuk dan nyoba di jalur apa?
Belum? Belum ya? Nah, jadi di sini kakak-kakaknya bakal jelasin ada jalur apa aja sih yang bisa membuat kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian kita ketahui dulu fungsi dan tujuan LTMPT, yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi, merupakan lembaga penyelenggara tes bagi calon mahasiswa baru. Jadi di awal itu biasanya kita bakalan buat yang namanya akun LTMPT. Jadi buat adik-adik yang belum tahu nih, kalian bisa search tuh atau bisa cari-cari di Google, di Instagram sih yang paling cepat pemberitahuan infonya mengenai LTMPT. Apalagi ini udah bulan 12, biasanya kalau di tahun 2020 kami di bulan 12 itu udah buat akun LTMPT gitu, buat pendaftaran jalur SN, SBM, kemudian ada juga KIP. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian ada melaksanakan ujian tulis berbasis atau disebut dengan UTBK, kemudian ada menyampaikan hasil UTBK dan melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Kemudian membantu perguruan tinggi untuk memperoleh nih calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN. Jadi kalau jalur SNMPTN itu berdasarkan nilai kita selama di sekolah, misalnya nih kayak kakak lulus masuk di Universitas Riau itu dari jalur SNMPTN. Awalnya kita bakalan dari sekolah itu mendata nih siapa aja siswa yang layak untuk didaftarkan masuk SNMPTN. Itu namanya ada siswa yang di-eligible oleh sekolah. Biasanya yang peringkat 1 sampai peringkat 10 itu tuh masuk ke daftar siswa yang di-eligible oleh sekolah. Kemudian sekolah bakal ngisikan PDSS dan kalian isi LTMPT-nya, kemudian kalian pilih jurusannya apa. Nanti kalau misalkan nilai kalian cocok nih sama jurusan yang kalian daftarkan, misal kayak kakak di SMK kan jurusan bisnis nih. Pas kakak kuliah, kakak ambil manajemen. Manajemen itu kan kaitannya dengan ekonomi juga, dengan bisnis juga. Jadi sejalur dan nilai kakak tuh mencukupi ternyata. Jadi kakak lulus di SNMPTN. Banyak nih teman-teman dari SMK, misalnya kayak Kak Eka, kalau kalian tahu ya, Kak Eka, kemudian Kak Tria, memang dia peringkat, tapi kesempatan untuk masuk itu kurang besar karena jurusan yang dipilih itu tidak sesuai dengan jurusan sewaktu SMK. Jadi saran kakak buat kalian yang mau melanjutkan kuliah, kalau bisa jangan lintas jurusan yang sesuai aja dengan jurusan kalian sekarang. Jadi kesempatan untuk masuk itu lebih besar seperti itu. Nah, kemudian ada pembagian, tadi kan ada tiga bagian, ada SN, ada SBM, dan seleksi mandiri. Tunggu, ini hujannya deras, apa suara kakak masih terdengar? Dengar, Kak. Benar, Kak. Kita lanjut ya. Ini kita cepat-cepat aja karena di Zoom ini kita pakai limit waktu gitu. Nah, pertama ada jalur dan kuota. Dari 3 jalur ini, tahapan kemungkinan kita masuknya itu berbeda-beda. Dari SNMPTN yang paling kecil nih, kesempatan masuknya cuma 20%. Kemudian SBMPTN 40%, dan seleksi mandiri itu 30%. Yang mana mandiri ini juga kalau untuk UKT atau uang biaya masuk kuliahnya itu lebih besar. Jadi kakak lebih saranin kalian itu ikut di jalur SNMPTN dan juga di jalur SBMPTN. Langsung aja kita masuk ke yang pendaftaran PDSS. Seperti yang kakak sampaikan tadi, sekolah biasanya di bulan-bulan 12 ini, bulan 12, bulan 1 itu udah mendata nih siapa aja siswanya yang layak untuk didaftarkan mengikuti SNMPTN, yaitu didaftarkan dari PDSS. Kalau kakak kemarin, kakak udah di-eligible oleh sekolah, kemudian kakak didaftarkan tuh pengisian PDSS-nya oleh sekolah. Jadi kakak tinggal di LTMPT itu, kakak tinggal
milih jurusan apa yang kakak mau, terus tinggal nunggu tanggal pengumumannya, kakak dinyatakan lulus atau enggak. Jadi seperti itu. Pokoknya kalian pandai-pandai mengkoordinasi sama pihak sekolah dan cari info. Terus tanya, Pak, saya masuk ke daftar siswa yang di-eligible atau enggak? Kalau iya, kakak saranin cepat-cepat daftar SNMPTN dan juga daftarkan KIP. Kalau kakak kemarin nggak sempat daftar KIP, dan sebenarnya juga kalau untuk KIP itu sendiri ada syarat-syarat tertentu, kayak kita punya kartu kuning, itu kartu jaminan sosial seperti itu, kemudian punya KIP atau kartu Indonesia Pintar, biasanya KIP seperti itu. Lanjut ke SNMPTN, dari pengalaman tahun lalu, biasanya kita mulai dari persyaratannya dulu, yang bisa ikut SNMPTN ya. Dari pertama, SMA atau MA, SMK yang mempunyai NPSN. Jadi SNMPTN ini dilihat juga dari akreditasi sekolahnya. Semakin bagus akreditasinya, maka penerimaan siswanya juga lebih bagus gitu. Dan berdasarkan alumni-alumni sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian lulus di SNMPTN, harus dan wajib diambil. Kalau enggak, nanti adik-adik yang di bawah kalian mau mendaftar lagi itu udah nggak bisa. Ibaratnya udah di blacklist sama universitas itu. Kemudian mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, kalau ini kalian minta bantu aja sama TU yang ada di sekolah. Pokoknya kalian pandai-pandai mengkoordinasi sama pihak sekolah. Kalau di SMK itu biasanya tanya sama Pak Darman. Itu Bapak itu yang mengurus segala macam bentuk masalah seperti ini. Biasanya sama Pak Darman. Kemudian ada persyaratan peserta, itu ada siswa SMA atau SMK kelas terakhir, kelas 12, yang memiliki prestasi. Nah, kakak bilang tadi, biasanya yang peringkat 1 sampai 10 itu masuk ke daftar siswa yang di-eligible oleh sekolah. Kemudian memiliki prestasi akademik, memiliki NISN, dan memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Kita sambung ke jadwal. Biasanya nanti bakalan diumumin oleh pihak LTMPT buat jadwal sendiri nih di tahun 2020. Lanjut kita ke deskripsi UTBK. Jadi buat UTBK ini bakalan dilanjutkan oleh teman-teman kakak yang lebih berpengalaman dan sudah melewati. Silahkan kepada Salsa, Yoga, dan Zuhro. Siapa dulu yang mau duluan dari jalur UTBK? Yoga kayaknya Yoga mau sampaikan Yoga? Ya. Perkenalkan diri dulu ya. Baik, terima kasih kepada Kak Ade ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya atau Abang Yoga Zikr Ramadan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saat ini masih semester 1. Nah, kakak ini dari jalur UTBK sebelumnya. Jadi pada UTBK tahun lalu ya, 2020 itu menggunakan metode tes UTBK berbasis komputer, tidak kertas lagi. Materinya itu terdiri dari 2 materi. Yang pertama tes potensi skolastik, yang kedua TKA. Terus saat UTBK ini ada tiga kelompok ujian. Yang pertama itu saintek, dalam kurung itu ada biologi, kimia, fisika, matematika dan matematika saintek. Terus sosum ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan matematika sosum. Dan terakhir ialah campuran, berarti campuran semua materi yang ada di saintek dan sosum. UTBK tahun 2020 kemarin dilaksanakan 7 hari dalam 14 sesi. Berarti dia ada 1 hari ada 2 sesi. Terus hasil tesnya itu akan diberikan secara individu.
Terus pada UTBK tahun kemarin, itu kesempatan untuk mengikuti tesnya hanya diperbolehkan 1 kali saja. Baiklah, untuk UTBK tahun kemarin tuh ada beberapa ketentuan yang bisa kita lihat pada slide berikut. Yang pertama ialah siswa SMA, MA, atau SMK kelas 12 pada tahun 2020 atau peserta didik paket C tahun 2020. Yang kedua ialah lulusan SMA, MA, atau SMK sederajat tahun 2018 dan 2019 atau lulusan paket C tahun 2018 dan 2019. Yang ketiga ialah yang pertama, peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKS Saintek. Kedua, peserta yang akan memilih prodi Sosum maka mengikuti TPS dan TKA Sosum. Dan yang ketiga, peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Sosum tadi maka mengikuti TPS serta TKA Saintek dan Sosum. Hasil UTBK tahun 2020 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2020. Berarti hasil UTBK tahun, misalkan kakak ingin mengikuti, ingin mendaftarkan, ingin mengikuti kembali UTBK, maka hasil yang kemarin tidak berlaku kembali, maka harus ikut lagi UTBK pada tahun ini. Yang terakhir ialah tentunya harus membayar biaya UTBK. Kalau nggak salah kemarin itu sebesar 150.000. Kalau salah mohon dibenarkan nanti. Selanjutnya mungkin teman kakak pada Kak Zuhro atau Salsa. Silakan Kak Zuhro yang dari jalur UTBK ya. Mungkin tes-tes apa saja yang dilalui untuk lulus dari jalur UTBK ini, Kak Zuhro? Baik, sebelumnya mungkin adik-adik udah tahu gitu, udah kenal mungkin sama kakak. Langsung aja ya kakak jelasin tentang materinya. Di materi ini dia ada dua, yaitu tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetisi akademik. Nah, di TPS ini dia tuh mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya untuk pendidikan tinggi. Dalam TPS, yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum adik-adik semua. Juga kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar pada TPS. Sebagian soal disajikan juga dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia saja. Juga dalam tes kompetisi akademik, dia ini mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA ini dia juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Silakan dilanjut Kak Zuhro. Waktu Zoom kita tinggal 7 menit lagi, ya.
Iya, sorry ya Kak, jaringan kurang bagus. Jadi lanjut ya. Untuk kelompok ujian UTBK nih, dia itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama yaitu dia adalah kelompok ujian dari sains dan teknologi. Yang kedua yaitu adalah kelompok ujian sosial dan humaniora. Dan yang ketiga adalah kelompok ujian saintek dan soshum atau campuran. Nah, untuk kelompok ujian desain, Kak Ade bisa diturunin lagi itunya. Nah, udah Kak. Untuk desain tag, dia tuh materi ujiannya itu yaitu turunin lagi Kak PPT-nya. Nah, udah pas. Untuk desain tag ini materi ujian TPS dan TKA sainteknya dan sainteknya ini itu adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk kalau di soshum dia itu yaitu matematika, sosial dan hukum, geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Nah, untuk yang di campuran, dia akan membahas kedua dari materi yang di saintek dan soshum. Jadi, kalau misalnya adik-adik ini kan dari SMK mungkin soshum ya kan? Juga ketika adik-adik ingin mendaftar, siapa tahu ada yang mau jadi tenaga kesehatan gitu. Daftar kedokteran di UNRI. Otomatis adik-adik mungkin akan mengambil yang jalur saintek, jalur campuran mungkin. Yang barangkali mungkin adik-adik ada pengen mengambil manajemen 1, kedokteran 1. Jadi itu ambilnya yang campuran. Terima kasih. Sebagai tambahan, kalau untuk pelaksanaannya ini kan di tahun 2020. Jadi yang di tahun 2021 nanti, di tahun 2002 nanti, kalian tinggal mengikuti jadwal yang sudah ditentukan aja. Kalau ini kita ambil dari contoh yang 2020. Pokoknya pelaksanaannya kalian tinggal mengikuti aja info dari LTMPT-nya sendiri. Sekedar tambahan Kak. Boleh Kak deh. Iya, boleh, silakan. Untuk adik-adik serta yang berminat untuk mengikuti UTBK, diharapkan untuk sebaiknya memilih jurusan baik-baik karena kebanyakan kasus-kasus sebelumnya banyak orang masuk, mungkin teman-teman kakak, alhamdulillah kakak enggak, dia salah milih jurusan dan universitas. Maka dari itu pilihlah universitas dan jurusan yang benar-benar kita tuh sanggup dan kita tuh bisa. Jangan hanya mengikuti kata-kata orang. Misalkan kita mau, misalkan kakak jurusan manajemen. Kakak ini dulu di orang banyak jurusan manajemen juga. Jadi ngikut-ngikut aja. Jangan seperti itu. Kita tuh harus ada target kita. Misalkan kita mau jadi dokter, maka kita harus mengikuti UTBK Saintek dan jurusannya pasti dipilih kedokteran. Beda itu nanti terserah adik lagi mau jurusan apa. Itu sebagai contoh tadi. Jadi harus dipikirkan matang-matang universitas mana yang kita pilih. Yang nanti itu ada 2 pilihan. Yang pilihan pertama sebaiknya universitasnya tuh yang lebih di atas daripada yang universitas pilihan 2. Kalau kakak dulu sebagai contoh, kakak memilih Universitas Brawijaya jurusan ilmu ekonomi Islam dan Universitas Riau jurusan manajemen. Alhamdulillah lulus di Universitas Riau. Nah, selain itu tidak boleh sedih jika lulus di pilihan kedua karena mungkin rezekinya memang di sana. Dan Allah tuh pasti, Tuhan tuh pasti memberikan hambanya sebaik-baik jalan. Cuma itu saja pesan dari kakak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain ada kan? Boleh Kak Salsa jelasin sedikit lagi tentang pendaftaran pelamar beasiswa. Silakan Kak Salsa.
Baik, selanjutnya bagi adik-adik yang ingin melamar beasiswa, bisa melamar untuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Caranya yang pertama tuh, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Yang kedua, calon peserta penerima KIP Kuliah harus mempelajari prosedur pendaftaran program KIP Kuliah yang akan diumumkan kemudian. Selanjutnya, Kak Ade. Mungkin segitu dulu, Kak. Jadi keuntungan dari kita mendaftar KIP kuliah ini, tentunya biaya kuliah kita itu ditanggung oleh pemerintah dengan syarat IPK kita itu di atas 3. Jadi kalau IPK kalian stabil di atas 3 terus, maka biaya kuliah kalian itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian nggak bakalan bayar biaya apa-apa. Nah, jadi itulah yang membuat perguruan tinggi negeri ini lebih diincar oleh banyak orang, karena kesempatan untuk mendapat beasiswa itu lebih banyak di perguruan tinggi negeri dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Jadi kakak harapkan buat adik-adik semua selesai sekolah ini tetap melanjutkan pendidikan, lanjut kuliahnya. Yang mau kerja ya silahkan juga nggak apa-apa, tapi lebih baik meskipun kita nih ya kebanyakan nih perempuan ya yang ada di sini, kita harus punya pendidikan yang lebih tinggi untuk membranding diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin pesan kakak itu aja. Mungkin pesan kakak yang lainnya ada tambahan? Karena waktu Zoom kita udah habis nih, tinggal 1 menit lagi. Nggak ada tambahan kakak-kakak. Silakan yang lain aktifin kameranya dulu ya, biar kakak screenshot dulu pertemuan kita terakhir hari ini. Setelah ini bakalan dibagiin sertifikat ya